Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan desimal. Akan tetapi sebelum kita belajar pembulatan pecahan desimal, kita harus tahu dulu tentang nilai tempat pada suatu pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut ini. Misalnya saya mempunyai bilangan 123,456. Maka nilai tempatnya adalah satu ini menduduki sebagai ratusan. Kemudian 2 sebagai puluhan dan 3 sebagai satuan. Setelah koma 4 sebagai persepuluhan. Kemudian 5 sebagai per seratusan. Kemudian 6 sebagai perseribuan. Nah, kita nanti akan belajar tentang pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Yaitu nilai satuan ini adalah ini, nilai sebelum koma. Ini adalah satuan. Jadi posisinya menempati sebagai nilai tempat satuan. Kemudian persepuluhan ini per seratusan dan perseribuan dan seterusnya. Yang perlu kalian pahami adalah nilai satuan ini. Kita nanti akan belajar pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembulatan ke satuan terdekat. Langsung saja, misalnya saya mempunyai contoh soal seperti ini. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, dari pecahan desimal ini sebenarnya sangat mudah sekali. Yang penting kita tahu triknya. Untuk triknya perhatikan ini. Jika angka yang akan kita bulatkan ini nanti lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke 1. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke 0. Jika sama dengan 5, kita bulatkan ke 1. Nah, trik ini, aturan ini harus kita pahami betul. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat pada contoh ini. Ini adalah pembulatan ke satuan terdekat. Yang dinamakan satuan adalah, kalau di contoh ini adalah, ini 3, 7, 8. Untuk pembulatan ke satuan terdekat, yang perlu kita lihat adalah nilai tempat persepuluhannya. Yaitu di sini adalah 8, 4, 5. Maksudnya adalah angka setelah koma. Kita lihat di sini ya. Kalau angka setelah koma ini lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke 1. Jika sama dengan 5, kita bulatkan tetap ke 1. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke 0. Nah, kita lihat angka-angka ini ya. 3,8 kita bulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat angka setelah koma atau angka persepuluhannya ini, yaitu 8 ini. 8 lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke 1. Kemudian kita tambahkan. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi 3,8 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 4. Soal yang kedua, 7,4. Kita lihat angka persepuluhannya atau angka di belakang koma, yaitu 4. 4 lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil daripada 5, kita bulatkan ke 0. Makanya kita tuliskan sini 0. 0 ditambah 7, hasilnya 7. 7,4 jika kita bulatkan menjadi 7. Soal yang ketiga, 8,5. 5 sama dengan 5. Jadi sama. Kalau sama kita bulatkan ke 1. Maka kita tambahkan 1. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi 8,5 kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi
9. Nah, itulah pembulatan kesatuan terdekat. Kuncinya adalah kita lihat angka persepuluhannya atau satu angka di belakang koma ini. Jika lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke 1. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke 0. Kita masih belajar tentang pembulatan desimal kesatuan terdekat. Perhatikan contoh ini. Sekali lagi saya ingatkan, untuk pembulatan desimal kesatuan terdekat, kita lihat satuannya. Untuk soal yang pertama, satuannya yaitu 6. Kemudian soal yang kedua, satuannya adalah 4. Dan yang ketiga adalah 2. Dan kita lihat angka di sebelah kanannya. 6, angka di sebelah kanannya adalah 5. 5 sama dengan 5. Jika sama dengan 5, maka kita bulatkan tetap ke 1. Maka kita tambahkan di sini 1. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Jadi 6,5 kita bulatkan menjadi 7. Soal yang kedua, 14,9. Angka satuannya adalah 4. Angka di sebelah kanan satuan yaitu 9. 9 kita bandingkan dengan 5. Tentunya 9 lebih besar daripada 5. Jika lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke 1. Maka kita tambahkan 1 di sini. 1 ditambah 14 hasilnya 15. Jadi 14,9 kita bulatkan menjadi 15. Soal yang ketiga, 132,4 kita bulatkan ke satuan. 132 ini satuannya adalah 2. Angka di sebelah kanannya yaitu 4. 4 ini kita bandingkan dengan 5 ini. 4 lebih kecil daripada 5. Karena lebih kecil, maka kita bulatkan ke 0. Nah, kita tambahkan 0. 132 ditambah 0 hasilnya tetap 132. Itulah trik mudah dan cepat untuk pembulatan satuan. Ini adalah kuncinya di sini. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar pembulatan desimal, yaitu pembulatan ke persepuluhan. Sebelumnya kita harus tahu di mana letak persepuluhan itu. Nilai tempat persepuluhan yaitu tepat setelah koma. Pada contoh ini nilai persepuluhannya adalah untuk yang pertama ini adalah 4, kemudian contoh yang kedua ini adalah 9, yang ketiga adalah 4. Ini adalah nilai yang menepati persepuluhan. Nah, fokus kita adalah angka di sebelah kanannya, yaitu untuk nomor 1 yaitu 8, nomor 2 yaitu 2, untuk soal yang ketiga yaitu yang 5. Untuk pembulatan ke persepuluhan ini triknya tetap sama. Kita harus tahu jika angka itu di atas 5, maka kita bulatkan ke 1. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke 0. Nah, aturan ini harus kita ingat. Kita ke soal yang nomor 1. Bulatkan pecahan ini ke persepuluhan. Karena pembulatan ke persepuluhan, fokus kita adalah angka kedua setelah koma, yaitu di sini 8. 8 lebih besar daripada 5. Jika lebih besar daripada 5, kita bulatkan ke 1. Hanya kita tambahkan 1 di sini. 2,48 jika kita bulatkan ke persepuluhan menjadi 2,1 ditambah 4, 5. Nah, caranya seperti itu. Untuk soal kedua, kita lihat angka kedua setelah koma, yaitu di sini angkanya adalah 2. 2 lebih kecil daripada 5, berarti kita bulatkan ke 0. 0,92 jika kita bulatkan ke persepuluhan menjadi 0, 0 tambah 9, tetap 9. 0,9. Untuk soal nomor 3, pembulatan ke persepuluhan dari pecahan desimal 3,45.
kita fokus di angka 5 ini. 5 sama dengan 5, jika sama kita bulatkan tetap ke 1. Makanya kita tambahkan 1, sehingga 3,1 ditambah 4, 5. 3,45 jika kita bulatkan ke persepuluhan menjadi 3,5. Kesimpulan dari pembulatan desimal ini yaitu jika pembulatan satuan, maka yang kita lihat adalah satuannya. Kemudian fokusnya adalah ke angka di sebelah kanannya, yaitu 6 ini. Jika pembulatan ke persepuluhan, fokusnya adalah ke angka persepuluhan, yaitu angka persepuluhan itu angka setelah koma, yaitu ini 9. Kemudian fokus kedua adalah angka di sebelah kanannya, yaitu 2. Untuk pembulatan satuan, satuannya di sini adalah 3. Kemudian angka di sebelah kanannya adalah 6. 6 lebih besar daripada 5. Maka kita tambahkan 1. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Untuk pembulatan persepuluhan 1,92 fokusnya adalah di 2-nya sini. Karena persepuluhan 2 lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke 0. Makanya 1,92 kalau dibulatkan ke persepuluhan menjadi 1,9. Itulah cara pembulatan desimal, apakah pembulatan itu ke satuan ataukah pembulatan itu ke persepuluhan. Nah, akhirnya demikianlah video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.